Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yudi, Gimana kabarnya Pak Herman, sehat? Alhamdulillah Pak Yudi sehat. Gimana dengan Pak Yudi? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kita sudah lama ya tidak ngobrol bareng. Iya nih Alhamdulillah Pak nih Yudi. kita bertemu nih ya di acara daring ya. Iya Pak Yudi, lama kita nggak ketemu. Tumben nih Pak Yudi, ada apa nih ya? Iya Pak, jadi begini Pak, saya mau curhat saja kepada Pak Herman Mhm. bahwa di kelas saya, khususnya di kelas 5, pada waktu PTS 1 minggu yang lalu dan sudah Iya. saya koreksi, didapatkan hasil bahwa nilai siswa saya itu di bawah KKM. Ada Hmm. 7 orang di antara 37 siswa di kelas 5. Oleh karena itu, saya meminta bantuannya kepada Pak Herman untuk membantu agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Oh, baik Pak Yudi. Ya, saya kira apa yang Pak Yudi alami gitu ya, permasalahan seperti itu bisa terjadi di sekolah-sekolah yang lain atau di kelas yang lain atau dengan teman-teman kita yang lain gitu. Kalau boleh tahu Pak Yud, ada berapa siswa di kelas Pak Yudi? Ya, di kelas 5 saya itu ada 37 siswa, Pak. 37 siswa begitu ya. Dan itu apakah semuanya nilainya di bawah KKM begitu? Apa hanya sebagian atau seperti apa? Dari 35 siswa itu hanya 7 siswa saja yang nilainya masih di bawah KKM, Pak. Iya ya. Nah, dari kejadian itu saya kira Pak Yudi kira-kira sudah mengidentifikasi belum atau semacam apa ya, identifikasi awal lah begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu Pak Yud? Ya, baik, Pak. Setelah saya melakukan identifikasi ya di sekolah, di kelas seperti itu, katanya si anak tersebut itu memang suka begadang di rumahnya. Kemudian dari Mm-hmm. saya sebagai guru ketika mengajar ataupun menjelaskan, saya sudah menggunakan RPP dan juga media ajar yang menurut saya itu ada PPT segala, sehingga harapan saya itu bisa menarik minat serta motivasi siswa untuk belajar. Ternyata ya masih ada saja seperti itu yang Iya, iya. nilai siswanya masih di bawah KKM. Hmm. Kalau saya lihat dari permasalahan Pak Yudi, masalah ini bisa timbul begitu ya, bisa timbul mungkin karena dari diri siswanya atau juga mungkin dari kitanya sebagai seorang guru. Mungkin kita menggunakan metode yang kurang pas atau menggunakan metode yang monoton begitu ketika mengajar atau mungkin juga ada di posisi siswanya begitu Pak Yud. Nah, kira-kira untuk masalah seperti ini, Pak Yud ada rencana nggak, rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini, Pak Yud? Iya, baik Pak Herman. Jadi rencana aksi saya ke depan itu pertama saya akan melakukan analisis soal Mhm. PTS karena yang membuat soal PTS ini adalah dari gugus kecamatan, sehingga Baik. saya menurut saya itu perlu melakukan analisis dari beberapa mata pelajaran seperti itu. Mhm. Untuk dari permasalahan siswanya sendiri atau masalah guru sendiri akan ada refleksi atau seperti apa, Pak Yud? Kira-kira yang akan dibuat begitu, yang akan dilakukan oleh Pak Yud. Ya, setelah eh, saya lakukan analisis terhadap soal-soal dari semua mata pelajaran. Nanti akan ketahuan, kita sebagai guru Mhm. sudah tentu ya tahu administrasi seorang guru itu seperti apa. Di antaranya Mhm. adalah analisis butir soal. Saya akan mencoba melakukan analisis butir soal dari beberapa mata pelajaran. Nah, nanti contoh soal nomor 1 dari 37 siswa ini yang terjawab itu berapa. Begitu pula Iya, yang tidak terjawab juga berapa. iya, Kesimpulannya iya. adalah dari kesekian jumlah soal tersebut nanti saya akan tahu dari nomor
soal berapa yang sekiranya siswa itu tidak bisa menjawab dan bisa menjawab, seperti itu Pak Herman. Iya, iya, iya. Saya kira cukup baik ya rencana yang akan Pak Yudi buat begitu. Kemudian setelah Pak Yudi tahu, misalkan di soal ini ada masalah begitu, tapi masalah bukan karena Pak Yudi mengajarnya atau karena siswanya, gitu. Tapi masalah ada pada soalnya. Jadi kalau boleh dibilang soalnya tidak reliable begitu Betul. untuk diujikan kepada siswa. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Yudi lakukan ketika menemukan permasalahannya seperti itu, Pak Yudi? Oke, baik Pak Herman. Saya akan mencoba ketika saya sudah menemukan tingkat kesukaran soal, saya akan melakukan pembahasan berlatih terhadap soal yang dianggap siswa itu sulit, Pak Herman. Dengan Baik. melakukan pembiasaan tersebut, menurut saya itu nanti siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan soal, seperti itu, Pak. Baik, saya kira sudah cukup baik rencana yang akan Pak Yudi lakukan begitu ya. Dengan rencana yang akan Pak Yudi lakukan tersebut, seberapa yakin atau komitmen Pak Yudi dalam rencana itu, Pak Yudi? Pak Yudi, yakin nggak sih gitu tuh? Kalau boleh dalam angka ya 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin gitu? Oh iya, baik Pak Herman. Menurut keyakinan saya, Gimana, itu Pak Yudi? komitmen saya ya, 1 sampai 10 itu ya 9. Mudah-mudahan ya 9 itu tidak meleset Pak Herman. Jadi saya akan melaksanakan aksi Iya, saya ke depan yang telah saya utarakan kepada Pak Herman tadi, begitu. ya, saya kira sudah cukup luar biasa ya Pak Yudi yang akan Pak Yudi lakukan gitu. Semoga nanti ke depan dengan rencana aksi yang akan Pak Yudi lakukan, permasalahan Pak Yudi akan berkurang dan mudah-mudahan sih tidak ada begitu ya siswa yang Amin, tidak amin, bisa amin. begitu Pak Yudi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Herman ini yang sudah membantu untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang saya alami ini. Sekali lagi terima kasih Pak Herman. Baik Pak Yudi, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian ya Pak Yudi ya. Baik, baik Pak. Saya ke sekolah Pak Yud atau boleh via telepon gitu. Assalamualaikum Pak Yud. Waalaikumsalam Pak Herman. Ih, tumben ini ya, udah lama nggak ketemu ini. Iya nih Pak Yud, punten ini ganggu waktunya gitu ya. Tiba-tiba datang ke sekolahnya Pak Yud gitu. Cuma pengen ngobrol Pak Yud gitu. Iya, tidak apa-apa Pak. Ya, Kebetulan di sekolah di kelas saya ada sedikit masalah nih terkait dengan kegiatan belajar siswa gitu Pak Yud ya. ya. Saya perhatikan gitu beberapa hari ke belakang ada mungkin sekitar 3 atau 4 siswa di kelas saya ketika belajar kok kurang bersemangat begitu, partisipasi belajarnya kurang, kemudian keaktifannya juga kurang, tidak seperti biasa. Kira-kira kenapa itu ya siswa saya seperti itu? Ya, baik Pak Herman. Dari permasalahan Bapak, kalau boleh tahu di dalam satu kelas Bapak itu ada berapa orang Pak? Berapa Di siswa? kelas saya itu ada 32 siswa Pak Yud, 15 perempuan, 17 laki-laki begitu. Dan rata-rata yang kurang semangat belajar itu yang laki-laki. Oh, begitu ya. Apakah secara personal mungkin dipanggil dari keempat siswa tadi sudah dilakukan atau belum Pak Herman? Kalau dipanggil secara personal sih belum Pak Yud. Ya, paling kita langsung tanyakan gitu kepada yang bersangkutan di kelas, kenapa bisa seperti ini gitu, nggak seperti biasa gitu. Mereka cuma bilang enggak Pak, cuma bilang gitu aja gitu. Tapi ketika saya tanya ke temennya gitu, tanpa diketahui oleh siswa tersebut, saya tanya, katanya si siswa itu sering begadang katanya Pak Yud gitu. Oh. Cuman saya sih belum tindak lanjuti gitu, apa benar atau tidaknya begitu. Jadi rencana ke depan Pak Herman ini seperti apa nih rencana aksinya ini? Iya, ya dari informasi awal itu saya sih pengen membuat rencana gitu ya.
Yang pertama akan saya panggil dulu mungkin siswanya secara personal, mungkin ke ruang guru gitu. Kita panggil beberapa siswa itu, kita komunikasi, tanya, curhat lah gitu. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, nanti ketika sudah tahu permasalahan seperti apa, dan jika benar apa yang diinformasikan oleh siswa lainnya itu bahwa siswa tersebut sering begadang, ya rencana yang kedua saya akan panggil orang tuanya, atau bisa juga saya datang ke rumahnya silaturahmi gitu, minta bantuan ke orang tua supaya kita sama-sama mengawasi anak-anak didik kita, anak-anak bapak dan ibu lah mungkin begitu, supaya jangan tidur terlalu larut malam gitu Pak Yud mungkin. Dan rencana yang ketiganya, saya sih berencana mungkin saya sadar gitu siswa tidak aktif atau kurang partisipasinya itu mungkin karena saya menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariatif mungkin Pak Yud. Jadi saya akan membuat rencana pembelajaran atau ketika KBM menggunakan multi metode lah gitu. Multi metode atau metode beberapa yang bisa dikombinasikan begitu Pak Yud. Mungkin itu rencana yang akan saya buat Pak Yud. Ya, dengan rencana aksi yang akan Bapak lakukan, kira-kira seberapa yakin jika saya memberikan poin ya 1 sampai 10, kira-kira keyakinan Bapak itu di angka berapa begitu, sehingga aksinya itu akan berhasil. Baik Pak Yud, ya namanya juga rencana begitu Pak Yud ya, dan sebagai manusia biasa kita juga nggak yakin 100% gitu. Tapi kalau dengan angka, paling saya yakin ya di angka 7 atau 8 gitu lah, dengan keyakinan yang akan saya buat tersebut Pak Yud. Dan mudah-mudahan dengan rencana yang akan saya buat itu ada perubahan begitu Pak Yud. Ini sudah dihitung besar ya. Menurut saya ini Pak Herman ini wah sudah luar Memang biasa sudah ya. selesai semua teman-teman. Cara menghadapi siswa seperti apa itu sudah tahu ya. Kemudian Pas jam refleksinya 5 apa? nih ya. Udah Ya, dari 2 kali hasil obrolan percobaan tadi ini. Pak Yud, saya sih apa yang merefleksi bahwa kita harus identifikasi dulu kenapa ada Jadi siswa yang kita seperti langsung itu. kembali Kemudian rumus kita utama buat ya. rencana aksi yang yang akan kita lakukan begitu. Saya sih berencana akan memanggil siswa, kemudian jika siswa itu yang memang ada kendala di rumahnya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan yang ketiga saya mau Kita nunggu dimatiin aja yang di rumah. menggunakan metode yang bervariasi ketika mengajar Pak Yud. Mungkin demikian Pak Yud. Pak Budi aja Oke, ya. saya kira itu Yang room cukup, satunya Pak biarin Herman. aja dulu. Itu bisa menjawab semua permasalahan yang ada di Pak Herman. Baik Ya Pak udah. Yud. Terima kasih Pak Yud atas bantuannya. Mohon maaf ya, repotin jadinya. Tidak Ya. apa-apa Pak Herman. Saya Kita pamit, saling Pak Yud. membantu ya Pak. Ya. Saya Pamit, juga Pak Yud, ya. tadi langsung Terima kasih. keluar, Bu Assalamualaikum. Podcast Fatih. nggak ya di drive ya Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Saya juga tadi sama Bu I sama